Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Triara. Saya dari Fakultas Usuluddin dan Humaniora, dari prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Jadi sebelum kita memasuki materi, berhubung ini kan bulan Maulid gitu, jadi kita perbanyak membaca salawat. Ya, inginnya tuh saya membaca salawat sedikit lah. Mohon maaf. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan kita dengan bersolawat kita diberi syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja, saya ingin menjelaskan yang ada di banner-banner itu yang salah ejaannya, yang tidak ada di VUEB. Oke, kita sini. Hai guys, kita mulai memasuki materi yang pertama. Adapun penemuan data sebagai berikut. Pada data tersebut terdapat kesalahan penulisan. Coba kita lihat di sini. Dijual cepat. Seharusnya dijual, tidak memakai spasi di-nya situ ya. Jadi kita harus dijual gitu aja. Ini ada helm saya, yang memoto itu Karin, karena dia di belakang saya. Yang kedua, kita bahas lagi. Pada data tersebut terdapat kesalahan telur Vian. Di situ kalau penulisan atau penulisan lah ibaratnya bahasa Banjar itu salah, karena tulisannya telur Pian bukan Vian gitu ya. Menjual partai dan eceran, telur ayam dan telur itik, tersedia beras dan sembako. Seharusnya di situ kan kita koma aja, menjual partai, koma eceran, telur ayam, koma gitu ya. Dan yang terakhir tuh baru ada dannya. Ya, selanjutnya di situ terdapat tulisan praktek yang seharusnya itu praktik dalam KBBI-nya ya. Jadi kita harus tulis praktik gitu ya. Kita lanjut lagi ya guys. Pada data tersebut terdapat kesalahan lagi guys. Kita coba kalian ya. Bayi dan anak dan lain-lain. Seharusnya dan itu jangan ditaruh di situ ya. Bayi, anak dan lain-lain. Karena di belakangnya sudah ada dannya. Ya, itu aja. Alhamdulillah guys, kembali lagi ya. Dan sampai malam, dan pagi cari sampai malam baru dapat. Ini Al-Fatih. Seharusnya itu komplit ya guys, bukan komik aja, jadi supaya orang itu lebih mengerti dan yakin gitu ya. Jadi komplek gitu, bukan kom aja gitu ya. Horor banget ya guys, horor nih malam. Jadi guys, di sini ada unsur serapan bahasa asing yang kita lihat sekarang ini, fotokopi. Jadi bahasa Indonesianya fotokopi. Jadi itu bahasa asingnya ya. Halo guys, ini ada cahaya sunnah
Jadi dalam bentuk KBBI itu sunnah, N-nya cuma satu, bukan dua. Oke. Jadi guys, kita lihat di sini ada tulisan jual HP, iPhone, dan aksesoris murah. Jadi dalam tulisan KBBI itu aksesoris pakai K, bukan pakai C. Terus kita bahas tentang ini lagi, tentang tulisan farmaci ya guys. Itu dalam bentuk KBBI-nya farmasi, karena farmasi adalah cara dan teknologi pembuatan obat gitu ya. Kalian pasti sudah tahu ya, farmasi itu pembuatan obat serta cara penyimpanan, penyediaan, dan penyaluran obat gitu ya. Oke, itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua ya guys, saya ingin menjelaskan tentang 3 jenis paragraf dari sisi pengertian, ciri-ciri, dan contohnya. Paragraf eksposisi menjelaskan. Jenis paragraf yang satu ini bertujuan untuk menambah cakrawala wawasan dari pembaca, karena pada paragraf ini terdiri dari data, gagasan, pengetahuan, dan opini dari penulis. Penulis teks eksposisi memiliki sifat yang ilmiah, karena pada paragraf eksposisi terkandung data yang spesifik. Model paragraf ini sering ditemukan pada artikel berita, karena pada artikel berita terkandung menyuguhkan fakta dan opini yang jelas. Ciri-cirinya adalah seringkali paragraf eksposisi ada kata adalah, dan itu merupakan keterangan berupa data atau informasi. Paragraf argumentasi pendapat. Paragraf ini merupakan jenis yang hampir sama dengan paragraf persuasi. Tujuan dari paragraf argumentasi adalah untuk menjabarkan fakta berupa data atau informasi dan opini yang agar pembaca bisa percaya dan yakin. Pada paragraf ini akan ditampilkan berupa susunan berbagai pendapat dari penulis beserta kesimpulannya, dan biasanya kesimpulan akan berada di penutup paragraf. Ciri-cirinya adalah ada opini dan ada alasannya. Paragraf persuasi mengajak. Rangkaian kalimat ini bertujuan untuk imbauan, membujuk, mengajak, dan mempengaruhi agar pembaca mau melaksanakan apa yang ada di dalam paragraf. Ciri-cirinya terdapat ajakan untuk melaksanakan sesuatu.